Saat Anda mencari tahu tentang gonorea atau kencing nanah, maka hal pertama yang perlu diketahui yaitu tentang apa penyebab dan bagaimana cara penularan. Untuk itu, pada video kali ini kita bahas tentang infeksi gonorea atau kencing nanah. Penyakit gonorea atau yang sering disebut dengan kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat hidup dan berkembang biak pada area tubuh yang lembab serta hangat seperti saluran reproduksi, rektum, dan rongga mulut. Gonorea atau kencing nanah menjadi salah satu penyakit menular seksual yang cukup banyak menginfeksi pria atau wanita. Hubungan seksual yang tidak aman melalui vaginal, oral, dan anal menjadi sarana penularan infeksi ini dari orang yang terinfeksi. Gonorea rektum terjadi akibat hubungan seksual melalui anal, juga pada wanita saat infeksi bakteri sudah menyebar ke daerah vagina. Tak hanya pada orang dewasa saja, tetapi infeksi gonorea ini terkadang dapat menginfeksi bayi yang baru lahir karena ibunya terlebih dahulu terinfeksi. Akibatnya, bayi yang lahir akan mengalami infeksi pada mata. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang wanita yang sedang hamil dan menderita gonorea untuk diobati sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi ini. Segera setelah bayi lahir dari ibu yang menderita gonorea, dokter kelamin dapat mencegah infeksi mata atau ophthalmia neonatorum dengan memasukkan perak nitrat atau obat lain ke dalam mata bayi ketika infeksi gonorea terjadi pada anak-anak. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya pelecehan seksual. Perlu Anda ketahui bahwa gonorea tak hanya menginfeksi organ intim seseorang, tetapi infeksinya juga dapat terjadi pada bagian tubuh yang lainnya seperti mata. Hal tersebut dapat terjadi karena akibat dari menyentuh kelamin yang terinfeksi kemudian menyentuh area mata. Meskipun Anda telah dinyatakan sembuh, infeksi gonorea dapat kembali terjadi. Penyebabnya, Anda melakukan hubungan seksual dengan orang yang sedang terinfeksi bakteri gonorea. Komplikasi gonorea yang dapat terjadi pada wanita, walaupun serviks menjadi tempat yang terinfeksi, tetapi penyakit ini dapat meluas ke rahim dan saluran tuba. Jika kondisi ini terjadi, maka wanita tersebut kemungkinan akan mengalami kehamilan ektopik, infertilitas, dan penyakit radang panggul. Gejala akibat penyakit radang panggul atau PID ini bisa sangat parah seperti sakit perut dan demam. Selain itu, penyakit radang panggul ini dapat menyebabkan abses internal dan nyeri panggul yang bertahan lama dan dapat melukai atau merusak sel-sel yang melapisi saluran tuba. Pada pria, komplikasi gonorea dapat menyebabkan kondisi testis yang sangat menyakitkan atau epididymitis. Jangan dianggap remeh atau malah diabaikan gejalanya karena dapat menyebabkan kemandulan. Selain itu juga dapat mempengaruhi prostat dan jaringan parut uretra yang menyebabkan susah untuk buang air kecil. Terkadang ada juga kasus infeksi gonorea menyebar hingga ke persendian atau darah. Umumnya, gejala gonorea atau kencing nanah baru muncul sekitar 2-10 hari setelah terinfeksi. Pria biasanya menunjukkan lebih banyak gejala daripada wanita. Pada kasus yang jarang terjadi, seseorang yang terinfeksi gonorea tidak menimbulkan tanda atau gejala apapun. Namun hal tersebut jangan dianggap sepele karena bisa saja Anda menularkan infeksi gonorea pada orang lain tanpa disadari. Lalu orang yang terinfeksi malah merasakan gejala akibat tertular dari Anda. Gejala awal pada wanita saat terinfeksi gonorea bisa ringan dan banyak wanita terinfeksi tidak memiliki gejala sama sekali. Terkadang gejala awal gonorea pada wanita ini bisa diartikan sebagai infeksi kandung kemping atau vagina. Berikut beberapa tanda dan gejala yang biasa terjadi pada orang yang terinfeksi gonorea, yaitu keluarnya cairan putih kekuningan atau kuning kehijauan dari alat kelamin, terasa sakit saat buang air kecil atau disuria, gatal pada area anus, dan terkadang merasakan sakit saat buang air besar. Pada pria, bisa saja mengalami pembekaan disertai rasa sakit pada testis. Untuk wanita, muncul keputihan yang berwarna kuning atau berdarah. Gejala yang lebih lanjut pada wanita, yaitu nyeri perut, pendarahan di antara periode menstruasi, muntah, dan demam.